Kembali lagi di 4033 Forensik Digital, masih pada pembahasan yang sama yaitu intro network forensik, dan kali ini kita akan naik ke tahap selanjutnya yaitu kita melihat bagaimana melakukan forensik proses pada sebuah jaringan gitu ya. Nah, tentu saja hal ini masih berkaitan dengan teori, jadi silakan teman-teman perhatikan dengan baik dan temukan informasi sebanyak mungkin terkait hal ini. Selamat belajar. Untuk melakukan yang namanya network forensik, maka kita sebaiknya mengikuti sebuah mekanisme yang sudah ada. Teman-teman boleh menggunakan metode apapun, menggunakan mekanisme apapun, namun di sini saya akan memperlihatkan sebuah mekanisme yang dituliskan oleh IC Council yang terdapat di dalam Certified Security Specialist. Yang pertama adalah seorang aktor atau seorang analis gitu ya akan memasukkan semua evidence itu ke dalam sebuah repository atau sebuah tempat penyimpanan. Dan di sini tentu saja data-data mentah ini akan dikirimkan juga ke dalam yang namanya evidence collection. Jadi ada yang namanya evidence repo dituliskan secara raw, dan ada juga raw ini dimasukkan ke dalam evidence collection. Setelah evidence collection ini ada atau sudah di collect gitu ya, maka akan di pre-processing atau akan diolah terlebih dahulu, yang mana nanti akan dimasukkan lagi ke dalam evidence repository. Jadi evidence repository ini menjadi ada dua data yang mirip gitu ya. Yang pertama yang bersifat raw, atau yang kedua adalah yang sudah bersifat di pre-processing. Dari data-data yang sudah ada ini, maka akan dibuatkan sebuah graph. Nah, graph ini tentu saja menggambarkan sebuah serangan, misalnya dari IP berapa, port berapa, kemudiannya masuk ke mana, sistem mana, menyerang apa, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dibuatkan graphnya. Dan dari graph ini akan dilengkapi dengan yang namanya knowledge based attack. Jadi kita memberitahu misalnya, oh terjadi DOS nih, denial of service. Maka denial of service itu biasanya sifatnya seperti apa dan lain sebagainya, itu akan dituliskan. Kemudian masih di dalam graf itu akan dituliskan juga aset knowledge base. Jadi yang diserang apa? Jadi misalnya yang diserang itu adalah server dari HTTP gitu ya. Nah, itu harus dituliskan. Nanti HTTP ini kira-kira isinya apa saja. Nah, itu juga harus dituliskan. Jadi di dalam graf ini selain kita memperlihatkan serangannya itu apa, kita tuliskan juga bagaimana serangan itu terjadi, aset yang terkena apa namanya, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga serangan itu bisa terjadi ke tempat kita. Nah, itu harus kita buatkan berupa grafik. Dan juga ada satu hal lagi yang tidak boleh terlupa, tapi ini agak agak lepas dari yang namanya evidence graph, yaitu kita melihat mengapa terjadinya sebuah serangan tersebut. Nah, kita harus menerka nih, jangan-jangan ada suatu hal yang mungkin apakah memang server kita yang buruk, atau jangan-jangan memang ada hal-hal lain yang bisa dicuri dari server kita sehingga memang orang ini berniat untuk mencurinya. Nah, ini adalah attack reasoning. Dan ini semuanya harus dilakukan atau dianalisis oleh seorang aktor. Bagaimana kita dapat melestarikan atau dapat melindungi sebuah barang bukti? Maka teman-teman yang harus teman-teman lakukan setelah mendapatkan barang bukti yang ada, entah itu bentuknya TCP dump atau bentuknya apapun ya, log lah dan lain sebagainya, teman-teman harus melakukan yang namanya hash gitu ya. Jadi teman-teman silahkan hash si TCP dump tadi, si dump tadi ya, atau misalnya si lognya, kita hash dulu, kemudian dari hasil hashnya itu silahkan disimpan pada tempat lain gitu. Jangan dijadikan satu. Karena apa? Karena kalau teman-teman menjadikan satu antara barang buktinya dan hashnya tanpa melakukan penaruhan hash di tempat lain, maka bisa jadi nanti ada data yang diubah, hashnya diubah, dan teman-teman tidak sadar bahwa hash tersebut sudah berubah, data tersebut sudah berubah. Makanya silahkan taruh hash itu pada tempat lain atau dokumentasikan dengan baik sehingga teman-teman tidak mungkin kecolongan terkait hal ini. Yang kedua adalah teman-teman harus memahami juga bahwa sifat dari barang bukti ini seperti apa gitu. Teman-teman sudah sadar bahwa data ini bisa saja hilang misalnya. Data ini misalnya masih ada di dalam sebuah
tools atau sebuah sensor, ya teman-teman harus paham bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara menanganinya sehingga data tersebut tidak hilang. Yang ketiga adalah jika memungkinkan setelah teman-teman melakukan pengambilan data gitu ya, maka kalau bisa ya di copy atau di clone tapi dalam bentuk read only saja. Kenapa harus read only? Di sini sih kita menginginkan agar kemungkinan data itu dapat berubah tanpa disengaja oleh orang tertentu itu mengecil gitu ya. Jadi itu harapan kita mengapa kita menggunakan read only. Kemudian yang terakhir dan yang harus teman-teman selalu lakukan adalah selalu ikuti chain of custody gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan pencatatan dari satu tempat ke tempat lain dan lain sebagainya. Agar apa? Agar nanti teman-teman bisa tahu siapa pemegang data sebelumnya, siapa sudah melakukan apa dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tidak kecolongan jika terjadi ada orang yang menyusup gitu ya, mengubah data tersebut ataupun orang melakukan kesalahan dan mengubah data yang ada di dalam barang bukti tertentu. Nah, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana forensik proses pada sebuah jaringan. Dua hal lagi yang akan kita bahas yaitu nanti adalah tools-tools apa saja yang bisa digunakan dalam forensik jaringan, dan yang kedua nanti adalah salah satu tools ini akan kita aplikasikan atau kita akan tutorialkan. Selamat mengikuti pada sesi-sesi selanjutnya. Tetap semangat teman-teman. Salam I4033 Forensik Digital.